Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ilmiah, ruang yang menyajikan kelas e-learning yang membahas mengenai beberapa aplikasi analisis data, bagaimana cara menggunakan alat analisis data. Yang sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai analisis AHP, baik menggunakan aplikasi maupun menggunakan Excel. Dan di lain waktu saya akan membahas mengenai beberapa analisis seperti analisis SWOT, analisis regresi, analisis SEM. Khususnya analisis yang saya lebih banyak membahas ini yaitu mengenai metode penelitian sosial. Hari ini saya akan membahas mengenai judul penelitian analisis kinerja rantai pasok beras. Jadi jangan ketinggalan untuk mengikuti beberapa judul-judul yang lain yang saya akan bahas mengenai judul penelitian yang tidak kalah menariknya, yang lagi tren. Begitu banyak judul-judul penelitian yang menarik saya akan bahas di ruang ilmiah ini. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komentar jika ada pertanyaan. Nah, dalam penelitian ini mengenai analisis kinerja rantai pasok beras, jadi ada beberapa kesimpulan yang saya bisa tarik, yaitu bagaimana merumuskan suatu masalah penelitian. Jadi dalam latar belakang itu yang saya sudah pernah jelaskan sebelumnya. Jadi, pernah saya membahas topik mengenai kemitraan. Anda bisa lihat video saya yang lain. Jadi dalam latar belakang itu yang saya pernah sampaikan bahwa di latar belakang Anda menjelaskan mengenai masalah-masalah dalam penelitian, masalah-masalah umum dalam penelitian yang berkaitan dengan topik atau judul penelitian yang Anda angkat. Baik itu masalah di tingkat nasional maupun masalah di tingkat lokal. Nah, sehingga masalah-masalah ini kemudian Anda turunkan atau Anda perkecil atau Anda kerucutkan menjadi penelitian khusus yang menjadi fokus penelitian Anda nantinya. Nah, jadi dalam analisis kinerja rantai pasok beras ini, apa yang menjadi masalah umum yang sering terjadi di topik penelitian mengenai rantai pasok beras ini? Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi mengenai, yang pertama mengenai luas lahan sawah. Nah, jadi kalau di pertanian ya terjadi penurunan luas lahan atau penyempitan luas lahan. Nah, hal ini disebabkan karena terjadi pengalihan fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman penduduk. Dengan menurunnya luas lahan, Anda juga bisa mengambil misalnya data produksi, dibuktikan dengan data produksi. Jadi dengan adanya luas lahan yang sawah yang semakin kecil, semakin sempit, mengakibatkan terjadinya penurunan produksi, khususnya pada komoditi beras. Ya. Selain itu, di sisi lain, Anda bisa memadukan atau mengambil kebutuhan konsumsi beras. Misalnya kebutuhan konsumsi beras ini terus meningkat karena banyak konsumen itu lebih memilih konsumsi yang sumber karbohidratnya itu berasal daripada beras dibandingkan dengan komoditi lain, misalnya ubi yang juga sebagai sumber karbohidrat. Nah, dengan kebutuhan konsumsi beras yang sangat tinggi, di sisi lain yang menjadi masalah utama adalah produksi menurun disebabkan oleh penurunan luas lahan. Nah, sehingga hal ini menghambat distribusi atau pasokan beras dari petani sampai pada konsumen. Jadi kebutuhan konsumen itu lebih tinggi dibandingkan dengan produksi beras atau pasokan beras yang berasal dari petani. Jadi tidak seimbang antara kebutuhan untuk konsumsi dengan barang yang dipasok. Jadi dalam rantai pasok itu ini termasuk masalah aliran barang ya, fungsi aliran barang. Nah, selain itu juga masalah margin. Masalah margin ini biasanya identik dengan masalah harga,
di mana terjadi ketimpangan antara harga di tingkat petani itu lebih rendah dibandingkan dengan harga yang diterima oleh konsumen. Jadi harga yang diterima konsumen itu lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diterima petani. Jadi di sisi lain petani menerima harga yang rendah, tetapi di sisi lain konsumen membeli harga beras dengan harga yang tinggi, sehingga terjadi ketimpangan. Harga yang diterima oleh petani itu rendah, sedangkan harga beli yang dibayarkan oleh konsumen itu sangat tinggi. Nah, di sini terjadi masalah margin. Selain tadi aliran barang, ada juga aliran uang, di mana pendapatan petani rendah, sedangkan di sisi lain konsumen membayar dengan membeli beras dengan membayar dengan harga yang lebih mahal. Nah, jadi masalah penelitian ini tergantung pada situasi kondisi di lapangan, juga tergantung pada jenis komoditi. Jadi komoditi beras itu akan menjadi berbeda masalahnya dengan komoditi yang lain. Tetapi dalam sektor pertanian, biasa pada umumnya, masalah-masalah yang terjadi adalah masalah-masalah yang saya sudah sampaikan. Apa tujuan dari penelitian dari judul ini? Anda bisa mengangkat tujuan pertama, bagaimana Anda mendeskripsikan, maksud saya di sini mendeskripsikan, bukan mendeskripsikan. Jadi mendeskripsikan mekanisme dan model rantai pasok. Jadi mulai dari petani, kemudian pedagang pengumpul atau pedagang besar, pedagang perantara, sampai pada tingkat konsumen. Jadi dalam mekanisme rantai pasok ini, itu ada aliran barang, aliran uang, maupun aliran informasi. Aliran barang itu berasal dari petani sampai pada konsumen, sedangkan aliran uang sebaliknya dari konsumen sampai kepada petani. Sedangkan aliran informasi yaitu aliran yang terjadi timbal balik, yaitu terjadi informasi yang diterima dari konsumen kepada petani dan dari petani kepada konsumen. Informasi apa yang diterima kepada petani? Misalnya informasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, jenis dan kualitas beras apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga petani bisa menanam sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, menganalisis sebaran nilai tambah pada beberapa anggota rantai pasok. Nah, jadi setelah Anda mendeskripsikan dan Anda menemukan beberapa aliran-aliran rantai pasok, berbagai jenis aliran rantai pasok, setiap individu atau setiap pelaku di dalam rantai pasok itu memiliki nilai tambah yang berbeda-beda. Apakah nilai tambah yang diperoleh petani itu jauh lebih rendah dibandingkan misalnya nilai tambah yang diperoleh pedagang perantara atau pedagang besar sampai di tangan konsumen. Jadi nilai tambah ini akan menggambarkan atau menjelaskan berapa harga yang diterima di tingkat petani dan berapa harga yang diterima di pedagang besar dan berapa harga yang diterima oleh konsumen. Apakah harga yang diterima oleh konsumen ini menggambarkan jauh sekali perbedaan dengan pendapatan yang diterima oleh petani. Jadi, apakah jauh sekali harga yang dibayarkan oleh konsumen dengan harga beli yang diterima oleh petani? Nah, setelah Anda menganalisis sebaran nilai tambah ini, kemudian menganalisis kinerja rantai pasok. Jadi menganalisis kinerja rantai pasok seberapa efektif, apakah sudah berjalan dengan baik. Kemudian setelah kita menentukan tujuan, dari 3 tujuan tadi itu kemudian kita menentukan variabel dalam penelitian. Variabel penelitian ini
yang akan menentukan jadi jenis data yang Anda dapat. Ya. Usahakan jenis data yang Anda dapatkan itu bisa terukur. Variabel penelitian ini mencakup aliran informasi, mengenai informasi apa saja. Usahakan informasi ini terukur ya menjadi sebuah indikator. Jadi aliran informasi atau informasi ini masih bersifat variabel. Kemudian Anda turunkan menjadi indikator atau parameter ukurnya apa. Ya. Atau berapa kali misalnya informasi apa saja yang didapat, berapa kali mendapatkan informasi petani. Misalnya informasi dalam hal ini informasi harga, ya. Kemudian jumlah barang, variabel mengenai aliran uang, kemudian pendapatan, margin, jenis, harga, bisa berhubungan dengan waktu juga, atau jarak distribusi. Misalnya aliran uang itu berhubungan dengan berapa harga yang diterima petani, berapa harga yang diterima oleh pedagang besar. Jadi aliran uang itu bisa dikategorikan dalam pendapatan. Kemudian kita bisa menghitung marginnya, berapa margin yang atau selisih antara petani dengan pedagang perantara. Itu waktu atau jarak distribusi, berapa jauh misalnya pendistribusian dari petani kepada pedagang besar. Sumber data, ya. Sumber data berhubungan dengan data yang dikumpulkan dalam pelaku-pelaku di rantai pasok. Ya, misalnya di petani, pemasok, misalnya di penggilingan, pedagang. Apa saja teknik pengumpulan data? Ya, bisa menggunakan kuesioner maupun wawancara. Teknik pengambilan sampel bisa menggunakan purposive sampling. Apa itu purposive sampling? Purposive sampling. Jadi pengambilan sampel itu dapat dilakukan dengan cara sengaja. Menentukan sampel yang akan kita pilih. Tentunya sampel yang ditentukan adalah orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang terlibat langsung di dalam rantai pasok tersebut. Analisis data. Pada tujuan pertama tadi itu kita bisa menggunakan analisis data deskriptif. Ya. Jadi menentukan jalur-jalur atau menentukan atau mendeskripsikan mekanisme dan model rantai pasok. Yang kedua, ya, dari tujuan kedua, dalam menganalisis sebaran nilai tambah, kita bisa menggunakan analisis metode Hayami. Analisis nilai tambah produk, ya, ada dua cara yang bisa kita hitung nilai tambahnya, yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Tambah untuk pengolahan biasanya di tingkat petani, apakah selama ini petani hanya menjual dalam bentuk padi, ya. Kemudian sampai di penggilingan tentunya harganya berbeda ketika diolah. Sampai pedagang dari penggilingan kepada pedagang berbeda lagi harganya ketika pedagang itu membuat dalam bentuk kemasan. Selain itu, nilai tambah dalam bentuk pengolahan juga ada nilai tambah dalam bentuk pemasaran, nilai tambah pemasaran. Prosedur perhitungan nilai tambah pemasaran ini dan nilai tambah pengolahan ini, ya, itu saya akan jelaskan pada topik berikut mengenai analisis data. Kemudian pada tujuan ketiga, ya, kita bisa menggunakan analisis AHP. Kita lihat apa tujuan ketiga. Jadi tujuan ketiga yaitu menganalisis kinerja rantai pasok. Setelah kita mendapatkan beberapa model rantai pasok, ada misalnya kita memperoleh beberapa model rantai pasok, kemudian kita melakukan wawancara, kira-kira dari beberapa model rantai pasok itu yang mana yang bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir mengenai
keseluruhan kesimpulan yang saya sudah jelaskan tadi. Ya, bagaimana menentukan masalah ya, dalam penelitian dalam latar belakang. Kemudian dalam tujuan itu kita bisa tentukan 3 tujuan, yaitu menentukan model, kemudian menentukan nilai tambah, dan menentukan kinerja rantai pasok. Ya. Jenis data model rantai pasok yaitu menganalisis beberapa aliran rantai pasok, aliran informasi, aliran barang maupun aliran uang. Kemudian yang kedua, menganalisis sebaran nilai tambah, yaitu kita bisa menganalisis pendapatan dan margin dari rantai pasok. Ya, bisa menggunakan metode Hayami. Yang tujuan pertama kita bisa menggunakan analisis deskriptif. Dan yang ketiga, menganalisis kinerja rantai pasok. Dalam hal ini berapa jumlah ya jenis, kemudian harga, waktu atau jarak distribusi, pendapatan, margin. Sumber datanya bisa dari petani, pemasok, penggiling, pedagang, menggunakan kuesioner wawancara. Tentunya pengambilan sampel bisa kita menggunakan proporsi sampling, atau penentuan wilayah menggunakan rumus Slovin ya, atau sampel area kita tentukan sehingga tidak terlalu banyak area yang terlalu besar sampel yang kita ambil nantinya. Kemudian dari rumus Slovin, setelah kita menentukan sampel area, kemudian kita menentukan proporsi sampling. Nah, setelah itu kita melakukan analisis ya. Analisis deskriptif, metode Hayami yaitu menentukan nilai tambah, dan analisis AHP yaitu menentukan kinerja dari rantai pasok. Nah, kinerja rantai pasok ini bisa dilihat dari jumlahnya, kemudian waktu atau jarak distribusinya, kemudian kita bisa melihat dari harganya. Rantai pasok, model rantai pasok mana kira-kira yang ternyata harganya itu lebih menguntungkan bagi petani ya. Jadi dalam hal ini rantai pasok, topik penelitian ini kita berfokus pada petani. Oke, sekian dulu dari saya mengenai analisis kinerja rantai pasok beras. Ikuti pembahasan judul-judul penelitian yang berikut yang tidak kalah menarik dengan judul penelitian hari ini yang saya akan bahas. Ya. Dan banyak lagi judul penelitian yang saya akan bahas di ruang ilmiah ini. Semoga membantu bagi adik-adik saya yang akan menyusun skripsi atau tugas akhir maupun menyusun tesis. Terima kasih.